Baik, kembali lagi bersama saya di channel saya. Sudah lama sekali saya tidak memproduksi eh, konten. Kali ini saya akan berbicara tentang pengalaman saya. Saya namakan part 1 ya, eh, di dalam tembus beasiswa LPDP. Saya saat ini sedang studi di The University of Newcastle, Australia, prodi fisika, doktor fisika. Saya tahu sekali bahwa para pelamar LPDP tentunya itu sangat ingin sekali untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan beasiswa LPDP maupun studi-studi baik dalam negeri maupun luar negeri. Karena itu informasi yang saya sampaikan ini mungkin saja sangat bermanfaat bagi rekan-rekan, teman-teman, kakak-kakak, adik-adik yang ingin melamar beasiswa LPDP. Nah, saya akan mulai dari yang pertama adalah terkait dengan tiket untuk melamar, dan tentunya itu adalah bahasa Inggris. Nah, kalau yang lain itu biasanya sih kalau menurut saya itu aman saja, tetapi tiketnya adalah bahasa Inggris. Nah, saya melamar LPDP itu 2 kali, di tahun 2019 dan juga di tahun 2021. Nah, di tahun 2019 saya tidak lulus di tahap wawancara, dan 2021 ya puji Tuhan akhirnya saya diterima, dan ya mengantarkan saya untuk studi. Mulai startnya itu 2024, lama sekali. Nanti saya akan ceritakan di part-part berikutnya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah terkait dengan tiketnya. Sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa bahasa Inggris itu sangat penting. Ya, mungkin bagi orang lain yang mungkin backgroundnya itu adalah bahasa Inggris, ya, itu tidak masalah. Tetapi kalau misalnya kayak saya, orang fisika, itu saya harus belajar ekstra bahasa Inggrisnya. Dan waktu itu dari tahun sebelum tahun 2019 itu saya mengalokasikan anggaran untuk tes TOEFL setiap tahun. Dan saya ingat sebelum tahun 2019 itu skor saya itu dari tidak sampai 500 ya, karena saya melamar afirmasi, beasiswa afirmasi, dan memang targetnya ke luar negeri. Jadi saya targetnya itu adalah 500 TOEFL. Dan sebelum tahun 2019 saya tidak melamar karena memang bahasa Inggris saya itu belum sampai 500. Ya, saya ingat waktu itu bertahap ya, mulai dari 480, kemudian naik lagi menjadi sekitar 490 berapa begitu. Dan akhirnya di tahun 2019 saya mengikuti tes TOEFL di Universitas Susandana Kupang, dan saya mendapatkan pas 500 skornya. Lalu kemudian saya diizinkan untuk melamar ke luar negeri saat itu ya. Dan tahap demi tahap, mulai dari seleksi administrasi saya lolos, kemudian di tahap tes tertulis. Waktu itu tesnya itu computer base ya, dan lolos juga. Dan akhirnya tiba pada hari dimana saya diwawancara. Waktu itu kalau tidak salah di gedung keuangan Kota Kupang, dan akhirnya saya dinyatakan tidak lolos pada saat itu. Nah, tetapi ya, saya kira itu adalah pengalaman bagi saya untuk saat itu. Lalu kemudian di 2020 ya, 2019 masuk ke 2020 itu kan pandemi. Jadi pada saat tahun 2020 itu tidak ada lagi pembukaan LPDP. Kemudian dia di penghujung atau di pertengahan tahun 2021 itu dibuka meskipun masih pandemi. Jadi semua seleksi itu online. Ya, kita bersyukur karena
dengan adanya pandemi maka seleksi itu dilakukan secara online. Kalau tidak ya LPDP biasanya itu menentukan satu kota, itu sebelum pandemi ya, menentukan sebuah kota, kemudian para pelamar itu misalnya kalau untuk wawancara maupun tes itu pelamarnya harus datang ya. Jadi kalau misalnya lolos tes administrasi, dia harus datang misalnya ke satu kota di Kupang misalnya, dari Flores, dari Rote, dari pulau-pulau yang lain itu harus datang ke Kupang untuk mengikuti tes tertulis. Lalu kemudian pulang dengar pengumuman kalau lulus balik lagi ke Kupang untuk wawancara ya. Jadi mengeluarkan anggaran. Tapi dalam masa-masa pandemi semua sistem itu dirubah, dan setelah pandemi pun demikian ya, cost-nya lebih murah. Jadi baik itu LPDP-nya maupun pelamar. Jadi tidak perlu buang-buang uang tiket misalnya untuk pergi ke kota untuk mengikuti seleksi. Nah, pada masa-masa itu saya tetap belajar bahasa Inggris ya. Jadi saya bilang ke istri saya bilang, tolong izinkan saya setiap hari itu 1 jam saya belajar bahasa Inggris ya. Jadi saya belajar banyak hal, belajar dari buku, belajar dari aplikasi saya install di laptop untuk belajar listening dan juga belajar speakingnya juga ya. Kemudian kadang-kadang juga ada kursus-kursus gratis yang saya ikuti seperti itu di internet. Tetapi memang butuh energi untuk fokus ya, karena masalah pekerjaan dan juga masalah keluarga di rumah. Tetapi ya saya bekerja sama dengan istri saya sehingga setiap malam di jam 8 ke jam 9 itu saya diizinkan untuk ya tidak diganggu ya, karena masih ada anak kecil di rumah, anak saya. Jadi saya tidak diganggu di sana dan saya mempersiapkan diri untuk belajar. Dan di tahun 2021 saya mencoba untuk mengikuti tes TOEFL, dan puji Tuhan skor saya keluar 521. Nah, pada saat itu dibukalah LPDP, tetapi saat itu tuh afirmasinya belum dibuka. Lalu saya berpikir, wah, karena kalau reguler skor saya tidak cukup. Reguler itu harus 550. Nah, tapi 1 minggu kemudian LPDP membuka untuk afirmasi, di mana skornya itu cuma 500. Nah, saya kebetulan ada di NTT yang termasuk dalam daerah afirmasi, bisa melamar ke luar negeri dengan skor 500. Akhirnya saya melamar pada saat itu, dan semua tahapan dilaksanakan secara online, dan akhirnya saya dinyatakan lulus LPDP pada tahun 2021. Kemudian menunggu untuk persiapan bahasa waktu itu, dan persiapan bahasa itu nanti dilakukan di Solo di tahun 2022, dan itu lama sekali. Pengumumannya bulan Agustus 2021, pelatihannya di bulan Maret atau April tahun 2022, dan itu 6 bulan ya. Saya dapatnya di UNS, nanti saya akan ceritakan di video-video berikutnya. Nah ya, itu adalah pengalaman saya ketika sebelum lolos LPDP. Jadi bahasa Inggris itu sangat penting dan butuh konsistensi. Nah, bagi teman-teman, adik-adik yang mungkin kalau belajar sendiri tidak bisa, ya saya sarankan untuk kursus, bisa kursus secara online maupun kursus secara offline juga bisa. Tapi kalau misalnya punya kemampuan untuk studi mandiri, silahkan studi mandiri, itu lebih bagus. Apalagi yang belum berkeluarga, apalagi yang mungkin saat ini masih mahasiswa, yang fresh graduate dan sebagainya, mungkin masih punya waktu yang banyak. Investasikan waktu Anda, karena belajar bahasa Inggris itu tidak instan ya, tidak langsung cepat, karena ini masalah skill yang harus digunakan dan dipelajari, dan butuh waktu yang lama untuk akhirnya masuk ke alam bawah sadar, karena bahasa itu berkaitan dengan alam bawah sadar. Saya sampai saat ini pun masih setengah mati dengan bahasa Inggris, apalagi satu speaking. Mungkin writingnya itu nggak terlalu bermasalah ya,
bermasalah, tapi kan langsung cepat, internet kan gampang nih, kalau ada kata yang sulit kita langsung Google terjemahan, tetapi pada saat speaking atau listening itu setengah mati ya, masih struggling. Jadi poinnya itu sebelum melamar adalah bahasa. Bersyukurlah bagi yang memang sudah basicnya sudah bahasa Inggris, tinggal dipoles saja ya. Dan selamat berjuang, semoga video ini bermanfaat. Silahkan di like, subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih.